Saya Mina untuk mengecek jamaah haji yang melakukan ibadah tarwiyah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal saja sebelum nanti saya pamit. Pertama, masalah teknis. Siap. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarwiyah itu kan duluan ke sini. Siap. Nah, maka yang dipastikan ini tempatnya memang tempat Bapak Sesuai. Ibu sekalian. Insya Allah sudah. Pasti sudah tempat ditunjukin oleh petugas kan Pak? Insya Allah sudah. Di sini tempat Bapak. Nanti ketika Bapak kembali dari wukuf, kemudian ke Musdalifah, kemudian kembali ke sini Ke tempat yang juga sesuai. tempatnya di sini. Insya Allah. Kalau dulu kan suka jamaah tarwiyah itu Pak, itu biasanya tempatnya kemudian ketika kembali lagi hilang, ditempati yang lain. Nah, oleh sebab itu inilah tempat Bapak, dan ketika Bapak di sini Bapak tidak mengambil hak orang lain, artinya tidak menempati tempat orang lain. Jadi secara teknis kan jamaah haji kita itu mayoritas itu dari hotel langsung ke Arafah. Yang tarwiyah relatif lebih sedikit. Biasanya yang tarwiyah itu ini jamaah dari Ormas Muhammadiyah. Betul ya Bu? Betul. Muhammadiyah Mal. Bapak Mandiri tarwiyah Mandiri. Sebenarnya Muhammadiyah. Mandiri tapi Muhammadiyah. Sunahnya tarwiyah itu jalan kaki loh. Sunahnya tarwiyah itu dari ujung ke sini jalan kaki. Oh, jalan kaki dari ujung ke sini. Nah, jadi masalah teknisnya itu tadi. Itu pertama. Kemudian kedua, tentu Bapak Ibu semuanya paham tentang tarwiyah. Kalau ini jamaah Muhammadiyah pasti ingat. Ini saya sedikit Muhammadiyah karena saya kan bukan orang Muhammadiyah. Orang Tapi ini saya mewakili tentu Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tidak dalam posisi saya sebagai warga Muhammadiyah, tapi saya harus melayani semua pihak. Artinya kami melayani, artinya orang Muhammadiyah yang harus tarwiyah kami fasilitasi, yang tidak tarwiyah kami fasilitasi. Harus sama, kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada masalah-masalah teknis. Jadi makanya kalau kemudian karena mayoritas tidak tarwiyah langsung diwukuf, maka mohon dipahami terkait dengan hal-hal teknis tadi yang saya jelaskan. Nah, kemudian jangan lupa nih, karena ini warga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kalau Bapak ini pimpinan Ormas Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah dirinya tanggal 8 Zulhijjah. Jadi sebenarnya 1912 117 tahun. Allah. Bapak jangan lupa, Muhammadiyah itu Bapak Ibu kan ingatnya tanggal 18 November saja. Padahal di bulan Zulhijjahnya, bulan apa? Hijriah, tahun Hijriah. Hijriahnya itu adalah 8 Zulhijjah. Ya, jadi pas tarwiyah. Jadi Muhammadiyah itu produk hasil tarwiyah. Tarwiyah itu kalau bahasa Arab apa ya, Pak? Arrawi gitu ya. Dia apa ya? Asal katanya itu ya. Dia merenung, kontemplasi. Iya, kontemplasi Jadi, Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Beliau tidak langsung ambil keputusan. Beliau memutuskan merenung. Kalau kita kira-kira sekarang tuh harus berzikir, harus minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika ambil keputusan. Maka tarwiyah ini dimaknai ya kita merenung sebelum ambil keputusan. Kita berkontemplasi. Kita berdoa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan mengambil keputusan. Nah, di sisi lain tarwiyah juga bisa kita maknai sebagai hari persiapan. Karena kan haji itu adalah Arafah. Gimana Al-Haju Arafah. Jadi haji itu ya Arafah. Nah, tarwiyah itu hari-hari mempersiapkan diri menuju Arafah. Banyak istirahat yang cukup di sini kan Bu?
berkontemplasi, merenung, minum yang banyak, air kan cukup Bu ya, makanan cukup. Nah, jadi merenung, mempersiapkan diri dan sebagainya dan nanti akan kita sampai ke puncak haji yaitu namanya Arafah atau wukuf di Arafah. Oleh sebab itu ini panasnya 43 derajat. Maka kalau di Malang kan apalagi ke Batu kan adem Mbak. Nah kalau di sini kan panas. Jadi mohon minum yang banyak, siapkan fisik menghadapi berbagai dinamika yang ada nanti. Dan saya tentu mendoakan semuanya agar tetap sehat. Jadi saya tadi mengunjungi bapak-bapak bersama ini ada Pak Ilham. Pak Ilham ini pejabat teknis kami di kira-kira kalau sederhananya kepala kantor haji di Arab Saudi ini beliau Pak Ilham ini. Diri Pak. Ini ada Habib Hashim. Ini orang Solo Pak, orang Solo. Bukan Habib. Cuman kalau saya kasih udeng-udeng terus saya kirim ke Solo jadi Habib ya. Karena bahasa Arabnya bagus, Pak Ilham juga bahasa Arabnya bagus. Kalau saya kan bahasa Arabnya payah gitu. Mereka nih bahasa Arabnya bagus. Ini ada Mas Fahmi, ini staf khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kami sengaja mengunjungi bapak-bapak karena yang sedikit pun harus diopeni, kira-kira gitu. Jadi kemudian haji ini kami istilahnya yang sedikit pun harus diopeni karena ibadah haji itu kan masalah kepercayaan fikih masing-masing. Sama dengan dam, yang mau potong percaya harus potong di sini, kita fasilitasi. Yang yakin bisa dipotong di tanah air kita fasilitasi, karena kalau udah masalah fikih kita memberikan kesempatan untuk berbeda-beda, nggak apa-apa, itu masalah kepercayaan ya Bu. Yang penting ibu-ibu sehat semuanya ya. Ya. Nah ini juga ini tarbiyahnya momentum juga Bu, merenung berapa banyak berapa sering ibu-ibu ngomelin bapak-bapak. Iya betul. Selain bapak-bapak ini merenung juga Pak. Kenapa diomelin? Kan ada istrinya juga sini kan Pak. Pasti kan? Iya. Ya merenungi juga mungkin bapak-bapak kurang ngasih uangnya. Iya bukan? Iya. Kan kalau masalah ibu-ibu itu aja. Masalah kurang dikasih uangnya. Kalau uangnya lancar Pak, insya Allah ibu-ibu akan sabar. Bapak-bapak kalau marah pun beliau-beliau nggak apa-apa asal uangnya lancar. Makin besar makin bagus. Ngomelnya banyak juga nggak apa-apa kan Bu? Asal uangnya banyak. Ya. Nah, mudah-mudahan semuanya setelah haji rezekinya makin bagus. Terima kasih Ibu Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan mohon doanya juga supaya ibadah haji pertama dari Presiden Prabowo dan Kementerian Haji dan Umroh ini sukses. Amin. Dan Bapak Ibu semuanya jadi haji dan hajah yang mabrur dan mabruroh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.